Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Uniedo Ignatius Manalu dengan NIM 12S18030 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan perihal metode SDLC yang diterapkan pada Predictive Approach dan Agile Approach. Tapi sebelum kita ke penerapan SDLC-nya, saya ingin menjelaskan yang pertama adalah perbedaan antara Predictive Approach dengan Agile Approach. Yang pertama adalah perbedaan antara Predictive Approach dengan Agile Approach. Predictive Approach itu metode SDLC-nya dilakukan secara urutan. Maksudnya adalah mulai dari tahap requirement gathering, analisis, desain, implementasi, testing, sampai projectnya selesai itu dilakukan secara berurutan. Sedangkan pada Agile Approach itu tidak dilakukan secara berurutan. Misalnya, sudah selesai requirement gathering, kemudian analisis. Dan ketika dianalisis ternyata ada yang kurang kebutuhan untuk proyek tersebut, maka akan bisa diulangi kembali ke requirement gathering-nya, baru lanjut ke tahap selanjutnya, seperti itu. Kemudian pada Predictive Approach itu terpaku pada perencanaan awal. Maksud dari perencanaan awal adalah requirement gathering-nya, kemudian membicarakan perihal scope, cost, sama time-nya. Dan itu juga pada Predictive Approach itu harus pasti, karena tidak akan ada lagi yang namanya requirement gathering. Sedangkan pada Agile Approach, untuk perencanaan di awal itu memang penting. Namun jika ada kebutuhan untuk proyek tersebut pada tahap selanjutnya yang kurang, maka akan bisa dilakukan kembali perencanaan untuk kelanjutan proyek tersebut. Contoh dari Predictive Approach itu adalah waterfall, sedangkan contoh dari Agile Approach itu yang paling sering adalah Scrum. Setelah kita membicarakan perihal perbedaan antara Predictive Approach dengan Agile Approach, ternyata Predictive Approach dan Agile Approach itu memiliki satu kesamaan. Pertama itu tahap-tahapan yang akan dilakukan pada Predictive Approach dan juga Agile Approach. Tahap-tahapannya yakni initiating, planning, executing, mentoring and controlling, dan juga closing. Kemudian saya akan memberikan satu contoh metode SDLC yang menggunakan Predictive Approach dan juga implementasinya. Salah satu contohnya adalah waterfall. Waterfall merupakan salah satu metode SDLC yang menggunakan Predictive Approach. Kita ketahui dari pengertian dari waterfall adalah air terjun, di mana tahap-tahapannya itu akan dilakukan secara berurutan, atau yang lebih bisa kita mengerti adalah dari atas ke bawah. Itu nampak dari yang namanya air terjun. Dan juga tahap-tahapan tersebut itu tidak akan bisa kembali lagi. Maksudnya adalah tidak bisa kembali lagi ke tahap sebelumnya. Implementasi pada waterfall itu yang pertama adalah initiating. Initiating itu adalah hampir sama dengan requirement gathering. Di situ kita harus mengenal bagaimana proyek itu dan juga kebutuhan yang akan dibutuhkan pada proyek itu, dan juga waktu, cost, dan scope yang akan digunakan pada proyek tersebut. Nah, pada initiating ini semuanya harus jelas. Jika tidak jelas, maka jika terjadi satu kesalahan pada satu tahap pada waterfall ini, maka tahap-tahapan ini tidak bisa diulang, atau bisa dikatakan dengan proyek itu akan gagal. Kemudian tahap planning. Tahap planning ini adalah kita mempersiapkan segalanya untuk mulai mendesain proyek tersebut. Misalnya menganalisis apa sebenarnya yang dibutuhkan user dalam proyek tersebut. Dan juga hasil analisis ini memang betul-betul hasil analisis untuk proyek tersebut. Jika terjadi kesalahan, maka proyek itu akan gagal. Kemudian tahap execution. Tahap execution ini adalah tahap di mana kita mulai mendesain dari hasil analisis kita, dan juga mulai mengimplementasi hasil dari desain yang kita buat. Kemudian adalah monitoring and controlling. Monitoring and controlling ini lebih kepada kita memberikan hasil implementasi kita kepada user. Kita melihat apakah
user tertarik terhadap project kita. Jika memang tertarik dan juga yang memberikan kita suatu project itu betul-betul tertarik dengan project yang kita buat, maka project tersebut akan baik. Dan jika tidak suka atau lebih kepada si yang memberi project itu tidak suka dengan project yang kita buat, maka project itu akan gagal. Kemudian jika project itu telah selesai, maka akan ditutup. Seperti itulah untuk metode waterfall. Kemudian saya akan memberikan satu contoh metode SDLC yang menggunakan agile approach dan juga implementasinya. Pada zaman sekarang ini memang agile approach itu lebih sering digunakan, dan yang lebih terkenalnya adalah Scrum. Scrum itu salah satu metode yang menggunakan agile approach. Tahap-tahapan pada Scrum ini adalah tahap-tahapannya tidak harus berurutan. Maksudnya adalah ketika kita sudah sampai di tahap planning, ternyata setelah kita menganalisis project tersebut ada kebutuhan yang kurang, maka kita bisa kembali lagi untuk requirement gathering. Itulah yang dimaksud dengan agile approach. Sehingga memang betul-betul orang-orang gemar untuk menggunakan agile approach. Dan yang lebih terkenal itu adalah Scrum. Sebelum saya menjelaskan implementasi tahap-tahapan pada Scrum ini, Scrum ini merupakan suatu metode di mana project tersebut itu akan dikerjakan oleh beberapa tim, dan tim yang akan disusun itu adalah dengan beberapa orang atau jumlah orangnya itu sedikit. Mengapa sedikit? Agar komunikasi yang akan dilakukan dalam satu tim itu akan berjalan dengan lancar. Maka Scrum ini memang banyak digemari orang seperti itu. Tahap-tahapan pada Scrum untuk case yang diberikan pada tugas MPSI ini adalah, yang pertama adalah initiating. Initiating tadi sudah saya jelaskan hampir sama kepada waterfall tadi. Initiating ini lebih kepada requirement gathering, di mana kita mengumpulkan segala kebutuhan untuk proyek tersebut, mulai membicarakan time-nya, waktu yang dibutuhkan, dan juga cost, biaya yang akan digunakan untuk membuat proyek tersebut, dan juga scope atau batasan-batasan yang akan digunakan pada proyek tersebut, dan juga semualah yang dibutuhkan untuk keberhasilan dari proyek tersebut. Kemudian tahap planning. Tahap planning ini adalah kita merencanakan semua untuk proyek tersebut, mulai dari kita menganalisis proyek tersebut. Maksudnya adalah menganalisis apa saja permasalahan dan juga apa saja fitur-fitur yang akan kita gunakan pada proyek tersebut, sehingga proyek tersebut akan berhasil. Kemudian tahap execution. Tahap execution ini di mana kita mengeksekusi planning kita, rencana kita. Mulai dari kita mendesain hasil analisis kita, dan juga mulai mengimplementasikan hasil desain kita tersebut. Kemudian adalah monitoring and controlling. Monitoring and controlling ini lebih kepada kita melakukan testing kepada user. Jadi kita tahu di mana ada kesalahan kita. Jika terjadi kesalahan atau ketidakpuasan terhadap user, maka kita akan mungkin kita kembali untuk mendesain, atau mungkin kita kembali ke awal untuk mengumpulkan requirement gathering-nya. Dan setelah user suka dan juga puas terhadap project yang kita buat, maka project tersebut dapat kita tutup, atau yang disebut dengan tahap closing. Seperti itulah untuk yang namanya Scrum yang menggunakan agile approach. Ketika kita membandingkan mana yang lebih baik antara pragmatic approach dengan agile approach, itu tergantung dari seberapa besar proyek yang akan dikerjakan. Jika proyeknya itu besar, maka ada baiknya kita menggunakan yang namanya pragmatic approach. Dan jika proyeknya kecil atau bersifat sementara, maksudnya yang bersifat sementara itu adalah mungkin ada pengembangan selanjutnya, itu kita akan menggunakan yang namanya agile approach. Seperti itu. Untuk yang terakhir adalah
Apa sih perbedaan antara implementasi dari predictive approach dan juga agile approach? Perbedaan implementasinya lebih kepada susunan dari tahap-tahapannya. Yang pertama adalah tahap-tahapan yang digunakan pada predictive approach itu harus berurutan dan tidak boleh kembali ke awal. Seperti itu. Untuk yang agile approach itu boleh tidak berurutan. Maksudnya adalah dapat kembali lagi ke awal, seperti itu. Kemudian untuk tahap analisisnya, pada predictive approach, analisis yang akan dilakukan itu harus betul-betul benar-benar hasil analisis untuk memberikan solusi dari proyek tersebut. Karena jika analisisnya itu ada yang kurang, maka proyek tersebut akan gagal. Beda lagi dengan agile approach. Kalau agile approach itu kita bisa beberapa kali melakukan analisis. Dan juga untuk implementasinya, waktu yang digunakan untuk predictive approach itu akan memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan yang agile approach itu waktunya berskala. Maksudnya adalah ketika sudah selesai proyek tersebut dan proyek tersebut akan dibangun kembali atau mungkin didesain kembali atau redesign, maka akan dilakukan kembali tahap desain atau pengumpulan kebutuhan. Maka itulah yang dikatakan namanya waktunya berskala. Perihal untuk biaya proyek menggunakan prediktif itu akan besar karena biaya itu berbanding lurus dengan waktu. Waktu yang digunakan pada predictive approach itu waktu yang lama sehingga membutuhkan biaya yang banyak juga. Sedangkan biaya untuk agile approach itu tergantung waktu kita untuk menyelesaikan project itu, karena waktu yang digunakan pada agile approach itu adalah waktu yang berkala. Seperti itu. Sekian penjelasan saya perihal metode seleksi yang menggunakan predictive approach dan juga agile approach. Terima kasih.